Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Rogowening, Warisan Darah Suci di Tanah Penumbalan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rogo kita itu apa? Reza langsung menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tawa. Ia melirik ke arah Kunchoro yang kini mulai sadar bahwa dirinya baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Namun bukannya mundur, Kunchoro tetap memasang wajah serius. Pokoknya Terasakti serbaguna. Reza yang mendengar jawaban itu langsung menarik rambut gondrongnya dengan frustasi. Udah keren-keren malah dihancurkan sendiri dengan kata serbaguna. Sakti Mandraguna Kroco, bukan Sakti Serbaguna. Kunchoro menggaruk kepalanya, wajahnya sedikit memerah karena malu. Oh iya, itu maksudnya ya. Ia berusaha menutupi rasa malunya. Badru dan kedua temannya kembali saling pandang. Kini semakin yakin bahwa mereka memang sedang berhadapan dengan dua orang yang lebih baik dihindari. Salah satu pria yang berdiri di sebelah Badru akhirnya berdehem lalu menggeleng pelan. Kami tidak punya urusan dengan kalian. Yang kami cari hanya gelang itu. Reza mengangkat dagunya sedikit, tatapannya kembali serius. Aku nggak tahu gelang apa yang kalian maksud. Tapi kalau memang benda itu milik nenek di sini, kalian nggak bisa sembarangan ngambilnya. Badru menyeringai sedikit melangkah maju. Kalau kau tidak tahu apa-apa, lebih baik minggir. Nada suaranya jelas-jelas memperingatkan, seolah mereka tidak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Namun Reza tetap berdiri di tempatnya, tidak bergeming sedikit pun. Sementara itu di sampingnya, Kunchoro mulai menggulung lengan bajunya perlahan, seolah sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aku rasa kita nggak bisa membiarkan mereka begitu saja, Coro. Gumam Reza tanpa mengalihkan pandangannya dari ketiga pria di hadapannya. Kunchoro mengangguk kecil. Kalau harus berantem, aku siap. Badru tampak semakin kesal, rahangnya mengeras. Kalian benar-benar mau cari masalah ya? Udara di sekitar mereka mulai terasa lebih berat. Ketegangan semakin jelas terasa. Mata mereka saling mengunci, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Namun sebelum ada yang sempat melakukan apapun, suara derit pintu kayu terbuka pelan memecah kesunyian. Serempak semua orang menoleh ke arah gubuk. Dari balik pintu yang kini terbuka sedikit, tampak sosok seseorang berdiri di ambang pintu. Narap kelot aja neng panggonanku, mikat. Mereka semua tersentak melihat Nyi Imah berdiri di ambang pintu gubuknya. Wajahnya dingin, tatapannya tajam seperti sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Reza menyelipkan tangannya ke dalam saku, melirik sekilas ke arah tiga orang dari Terah Girilowo yang kini berdiri kaku. Napas mereka sedikit memburu, entah karena kaget atau karena kehadiran Nyi Imah yang seakan mengubah hawa di sekitar gubuk. Orang gelut nih. Iki wong katanya mau ambil gelang yang dipakai Nyai. Suara Reza terdengar santai tapi penuh sindiran. Nyi Imah mengalihkan pandangannya ke arah tiga pria itu. Rahangnya mengeras, bola matanya menyipit, seolah sedang menimbang sesuatu. Sopo kowe? Badru yang berdiri paling depan melangkah maju. Ia menepuk dadanya dengan angkuh.
menunjukkan wibawa sebagai pemimpin kelompoknya. Kami 3 bersaudara dari Tragirilowo datang dengan tujuan meminta gelangmu untuk menghentikan luka Gilo. Nyi Imah mendengus pelan, sorot matanya menajam, tatapannya menandakan bahwa ia tidak tertarik dengan alasan mereka. Rumang sama aku bakal ngasih gelang iki begitu saja. Gelang itu jelas bukan benda biasa, ada sesuatu di dalamnya yang berharga. Sesuatu yang tidak akan ia serahkan begitu saja, terlebih kepada orang-orang yang baru saja muncul tanpa ia kenal. 3 pria dari Tragirilowo saling berpandangan, keinginan mereka akan gelang itu semakin kuat. Baiklah, kalau memang harus secara paksa kami mengambilnya. Mereka mulai melangkah mendekati Nyi Imah. Ketegangan semakin terasa seolah hanya menunggu waktu sebelum sesuatu terjadi. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara seperti kayu yang saling bergesekan menggema dari dalam hutan. Reza dan Kuncoro langsung menoleh, begitu juga ketiga pria dari Tragirilowo. Salah satu dari mereka menegang, wajahnya langsung pucat, nafasnya tersekat, seakan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Kang Badru, itu luka Gilo. Badru mengeram, wajahnya menunjukkan rasa kesal yang bercampur dengan ketakutan. Jika luka Gilo sudah hadir, artinya hanya ada satu hal yang menunggu mereka di sini. Kematian. Kita mundur. Tanpa berpikir 2 kali, mereka langsung berbalik dan pergi menjauh dari gubuknya Imah, meninggalkan debu yang berterbangan di tempat mereka berdiri tadi. Sementara itu Reza dan Kuncoro masih terpaku di tempat. Keduanya belum benar-benar bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Sampai suaranya Imah kembali membuyarkan pikiran mereka. Hei bocah, gua arep mati piye? Keduanya langsung tersadar. Nyi Imah memberi isyarat agar mereka segera masuk ke dalam gubuknya. Reza dan Kuncoro tidak menunggu lama. Aku dorong kawin, mau mati. Reza berbalik dan segera mengikuti Nyi Imah masuk. Tepat saat pintu hampir tertutup, luka Gilo tiba. Namun anehnya, ia hanya berdiri di luar, tak bergerak mendekati gubuk, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk masuk, sesuatu yang berasal dari dalam gubuk itu. Di dalam gubuk, udara di dalam terasa lebih hangat dibandingkan di luar, meski ruangan ini terasa sempit dan berantakan. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan-bayangan kecil menari di dinding kayu yang mulai lapuk. Nyi Imah duduk di kursi kayu reot, sementara Reza dan Kuncoro berdiri tak jauh darinya. Mau apa kalian datang ke sini lagi? Reza melirik Kuncoro sebentar sebelum menjawab. Ada yang ingin kami tanyakan, Nyi? Kuncoro yang sejak tadi membawa sesisir pisang hasil curian bayaran mereka, maju selangkah dan menyodorkannya ke Nyi Imah. Ini Nyi, gedang susu, tapi masih sedikit cepat. Nyi Imah hanya menatap pisang itu sekilas sebelum mengibaskan tangannya. Aku remangan gedang. Tenan iki Nyi, ora gelem tak gawa maning. Nyi Imah hanya menggeleng. Kuncoro menarik kembali pisangnya, sedikit kecewa karena usahanya ditolak mentah-mentah. Katakan apa yang ingin kalian tahu dariku. Reza dan Kuncoro saling bertukar pandang tanpa membuang waktu. Reza akhirnya mengutarakan tujuan mereka. Kami ingin menanyakan cara untuk mematahkan kutukan di desa Kawijaya, Nyi. Tanpa basa-basi, ia langsung menjelaskan bahwa mereka membutuhkan informasi tentang Getih Rogowening dan ajian Rampak Wulan. Dua hal yang menurut Mahendra adalah kunci untuk mematahkan ikatan yang menjerat desa itu. Nyi Imah menatap mereka dengan lekat sebelum akhirnya menjawab. Tidak ada cara lain selain dengan ajian Rampak Wulan yang dilakukan oleh Getih Rogowening. Reza dan Kuncoro duduk di kursi kayu yang sudah hampir patah mencerna kata-kata itu. Tapi di mana pemilik Getih Rogoweningnya sekarang?
Mereka berharap Nyi Ima memiliki jawaban atas pertanyaan itu. Jika tidak, maka putra dan teman-temannya tidak akan bisa keluar dari desa Kawijayan karena mereka sudah ditandai. Nyi Ima terdiam sejenak, matanya menatap langit-langit rumah seolah menggali sesuatu dari masa lalu. Aku tidak tahu pasti, tapi seharusnya anak itu sudah seusia dirimu. Maksudnya anak Ketero Kuning itu sudah terlahir kembali, Nyi? Iya. Ucapan itu sedikit membuat Reza lega. Tapi di saat yang sama banyak pertanyaan baru muncul di kepalanya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba Nyi Ima bertanya, "Kau keturunan Sukmajati dari siapa?" Reza tersentak. Nyi Ima tahu bahwa Reza keturunan Sukmajati. Matanya melebar mencoba mencari jawaban di wajah wanita tua itu. "Nyi Ima tahu dari mana kalau aku keturunan Sukmajati?" Tanpa peringatan, Nyi Ima menghentakkan tangan ke meja kayu di depannya. Suara keras menggema membuat Reza dan Kuncoro spontan melonjak dari kursinya. "Kowe kembar-kembar mau ning arep omahku apa?" Reza menepuk dadanya sendiri, mencoba menenangkan jantungnya yang hampir copot. Kemudian ia menggaruk kepalanya sambil nyengir. "Oh iya, lupa." Dengan cepat ia menyebutkan silsilah keluarganya. "Nyai Astami Sukmajati buyutku, Nyi." Matanya Ima mendadak membelalak. Nama itu seperti membuka kembali sesuatu dari masa lalunya. Ia menghela nafas seolah ada beban berat yang baru saja muncul kembali. "Rupanya memang sudah ditakdirkan kalian bertemu denganku." Reza dan Kuncoro hanya bisa saling berpandangan, kebingungan melihat Nyi Ima yang tiba-tiba berkaca-kaca. Kuncoro menggaruk kepalanya. "Kenapa toh, Mbah? Kok malah nangis?" Nyi Ima menyekar air matanya pelan lalu menatap mereka. "Aku akan menjelaskan semuanya." Langit malam di desa Kawijayan saat itu diselimuti cahaya purnama yang menggantung penuh di langit. Angin berhembus pelan menggoyangkan dedaunan di sekitar pendopo desa. Di tengah pelataran, Nyi Wulandari berdiri anggun dalam balutan kebaya putih dan selendang merah yang tergerai di bahunya. Di tangannya ia menggenggam seutas gelang anyaman benang hitam, menatapnya sejenak sebelum menyerahkannya pada seorang gadis kecil di hadapannya. "Ima, pakailah ini, Ndok, simpan baik-baik." Suara Nyai Wulandari terdengar lembut, namun ada ketegasan di dalamnya. Ima yang masih kecil hanya menatap gelang itu dengan kebingungan. "Untuk apa, Nyai?" Nyai Wulandari tersenyum samar lalu mengusap kepala Ima dengan penuh kasih sayang. "Untuk melindungi kamu." Ima tidak mengerti, tapi ia menuruti perintah Nyi Wulandari dan mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya. Ia menatap gelang itu sesaat, merasakan sesuatu yang aneh tapi juga menenangkan. Tanpa banyak bertanya lagi, ia hanya tersenyum kecil kepada Nyai Wulandari, tidak menyadari bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Ketika bulan purnama mencapai puncaknya, suasana di pendopo desa berubah mencekam. Angin berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Para warga berkumpul duduk melingkar dengan wajah penuh harapan, menanti ajian rampak wulan yang akan dilakukan oleh Nyi Wulandari. Imah yang saat itu tidak terlalu mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba merasa perutnya mulas. Dengan cepat ia berlari ke belakang pendopo untuk buang air kecil, meninggalkan kerumunan tanpa menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ia kembali, matanya membelalak melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Di tengah pendopo, tubuh Nyi Wulandari masih menari dengan anggun, namun di atasnya melayang sebuah boneka kayu berpakaian penari Jawa. Boneka itu memiliki rambut panjang dari serabut kering dan mata kosong yang bersinar merah. Mulutnya terbuka lebar seolah hendak menelan sesuatu. Perlahan asap putih keluar dari tubuh para warga, melayang ke udara sebelum tersedot masuk ke dalam boneka itu.
Satu persatu warga yang duduk melingkar mulai tumbang. Tubuh mereka jatuh tak bernyawa tanpa sempat mengeluarkan suara. Imah berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin berlari mendekat, tapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa melihat bagaimana seluruh desa perlahan menjadi sunyi, dipenuhi tubuh-tubuh tak bergerak. Boneka kayu itu berputar perlahan di udara sebelum akhirnya melayang menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Nyai Wulandari membuka matanya, namun yang terlihat di wajahnya bukanlah kemenangan, melainkan keterkejutan dan kepedihan. Ia melihat sekeliling, mendapati seluruh warga yang sebelumnya menemaninya kini terbujur kaku di tanah. Air mengata mengalir di pipinya, tangannya gemetar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Imah yang masih berdiri di sudut pendopo melihat semua itu. Ia menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melangkah mendekat. Namun sebelum ia bisa melakukannya, Nyai Wulandari tiba-tiba bangkit dan berlari meninggalkan pendopo. Imah tersentak. "Nyai!" Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari mengejarnya. Di rumahnya, Nyai Wulandari duduk di lantai, tangannya dengan tergesa menuliskan sesuatu di lembaran kertas usang. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Saat Imah sampai di depan pintu rumah, ia melihat Nyai Wulandari yang terlihat tergesa-gesa. "Nyai!" Nyai Wulandari menoleh dan dalam sekejap ia menghampiri Imah lalu memeluknya erat. Bahunya bergetar, tangisnya pecah di dada anak kecil itu. "Maafkan aku, Imah. Maafkan aku." Imah tidak mengerti, tetapi ia bisa merasakan ketakutan yang luar biasa dari wanita yang selama ini menjadi guru tarinya. "Nyai, apa yang terjadi?" Nyai Wulandari menghela nafas panjang lalu menatapnya dalam-dalam. Mata itu penuh kesedihan. "Imah, kamu harus pergi dari desa ini." "Pergi? Tapi kenapa, Nyai? Aku ingin tetap di sini dengan Nyai." Nyai Wulandari menggeleng, menggenggam tangan kecil Imah erat. "Tidak, Dok. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Dengarkan aku ingin menitipkan sesuatu padamu." Ia mengambil beberapa serat lontar dari kotak kayu usang dan menyerahkannya pada Imah. "Bawa ini. Jika suatu saat akan ada seseorang yang membutuhkannya sampai waktunya tiba, tolong Imah simpan ini baik-baik." "Tapi Nyai mau pergi kemana?" Nyai Wulandari terdiam. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap pendopo yang kini sunyi dan dipenuhi bayangan kematian. "Aku akan tetap di desa ini." Imah menggigit bibirnya, merasa ada sesuatu yang tidak benar. "Kalau begitu aku ikut dengan Nyai." "Tidak, kamu harus pergi. Aku tidak ingin kamu mati di tanganku." Imah tercekat, kata-kata itu terlalu berat untuk ia pahami, tapi sorot matanya Nyai Wulandari memaksanya untuk tidak membantah. Pergilah ke gubuk yang ada di tengah hutan. Tinggallah di sana. Jika kamu tidak tahu harus kemana, tetaplah di sana." Suaranya Nyai Wulandari bergetar seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah luka bagi dirinya sendiri. Imah masih ingin membantah, ingin tetap berada di sisi satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarganya setelah kematian orang tuanya. Namun tatapan penuh permohonan dari Nyai Wulandari membuatnya tak mampu menolak. Dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, ia mengangguk lemah. Malam itu Imah meninggalkan desa Kawijayan dengan hati yang berat. Langkah kakinya terasa ringan, bukan karena ia ingin pergi, tapi karena tubuhnya sendiri seolah menolak untuk menjauh. Setiap beberapa meter ia menoleh ke belakang, berharap Nyai Wulandari akan berubah pikiran, memanggil namanya, menyuruhnya kembali. Namun desa itu semakin lama semakin jauh, dan Nyai Wulandari tidak pernah muncul kembali. Sejak malam itu Imah tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan sendirian. Awalnya ia takut, hutan ini gelap dan sunyi, penuh suara-suara asing yang tidak bisa ia kenali. Namun lama-kelamaan ia terbiasa. Ia belajar mendengar hembusan angin,
mengenali langkah-langkah binatang yang melintas dan memahami kapan suara-suara di sekelilingnya bukan berasal dari makhluk yang terlihat. Sesekali ia memberanikan diri kembali ke desa Kawijayan, namun yang ia temui hanyalah bayang-bayang masa lalu. Arwah-arwah yang masih terperangkap di sana, sisa-sisa ingatan yang tidak bisa pergi. Dan di antara semua itu, ada luka Gilo. Beberapa kali Imam melihat boneka kayu itu di ujung desa, melayang di antara bangunan yang mulai lapuk. Namun anehnya setiap kali matanya menangkap keberadaannya, luka Gilo selalu menjauh, seolah keberadaan Ima tidak diinginkan. Ia bertahan hidup seorang diri, tidak bekerja, tidak mengenal orang lain, hanya ada dirinya sendiri di dalam gubuk itu. Namun yang aneh, setiap malam ada saja yang meninggalkan makanan di depan rumahnya. Bertahun-tahun berlalu, rambutnya yang dulu hitam kini mulai berubah, kulitnya yang dulu kencang kini mulai menunjukkan usia. Namun ia tetap tinggal di sana, menjaga serat lontar yang diberikan oleh Nyai Wulandari, menunggu seseorang yang akan datang dan membutuhkannya. Dan kini, setelah sekian lama penantiannya itu akhirnya usai. Reza dan Kuncoro saling berpandangan setelah mendengar cerita dari Nyi Ima. Mereka tidak menyangka bahwa wanita tua di hadapan mereka ini memiliki hubungan langsung dengan kejadian mengerikan di desa Kawijayan. Pikiran Reza masih berputar, mengingat kembali apa yang dikatakan Ki Dharma sebelumnya. Pemilik Rogowening, Nyai Wulandari mengakhiri hidupnya karena merasa bersalah atas kematian warga desa. Sampai saat ini dosa itu terus ditanggung oleh keturunan Trasukmajati. Jadi dalang sebenarnya adalah luka Gilo. Ia mulai memahami keseluruhan peristiwa. Nyi Ima mengangguk pelan. Wajahnya penuh dengan kelelahan seolah mengingat masa lalu yang menyakitkan. Benar, Le. Makhluk itulah dalang dari semuanya. Dialah yang membuat Nyai Wulandari hancur, yang menjadikan desa ini penuh kutukan. Meski selama ini Reza tidak peduli dengan urusan darah keturunan, namun setelah mendengar semua ini, ada perasaan kesal yang mulai timbul dalam hatinya. Dosa yang ditanggung Trasukmajati sudah terlalu banyak. Penumbalan demi penumbalan terus terjadi untuk menebus kesalahan masa lalu. Ia tidak ingin semua ini berlanjut. Lalu, apa isi serat lontar yang dititipkan oleh Nyai Wulandari, Nyi? Nyi Ima tidak langsung menjawab. Ia bangkit dari duduknya, berjalan menuju salah satu kamar kecil di dalam gubuk tua itu. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya suara langkah pelan dari Nyi Ima yang terdengar di antara lantai kayu yang berderit. Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa selembar serat lontar yang tampak sudah lapuk dimakan usia. Aku menyimpannya selama ini. Ini serat lontar yang dititipkan Nyai Wulandari. Ia menyerahkan gulungan itu pada Reza. Reza menerimanya dengan hati-hati, menatap permukaannya yang mulai rapuh. Tulisan di atasnya hampir tidak bisa dibaca. Sebagian sudah pudar. Kamu bisa moco ya? Kuncoro mendekat dengan rasa penuh ingin tahu. Reza tidak menjawab. Yang membuka gulungan itu perlahan, matanya menyusuri setiap aksara yang terukir di atasnya. Suasana di dalam gubuk menjadi semakin sunyi, seolah menunggu apa yang dikatakan oleh Reza. Namun tiba-tiba, ini... Mata Kuncoro dan Nyi Ima seketika melebar. Mereka semakin mendekat, menunggu ucapan yang keluar dari mulutnya. Apa yang tertulis, Le? Namun bukannya menjawab, Reza justru menatap gulungan itu lebih lama. Alisnya berkerut, lalu... Ini apa, Nyi? Aku kurang ngerti. Kuncoro menjatuhkan kepalanya ke meja dengan frustasi. Nyi Ima menghela nafas panjang. Tatapannya berubah tajam. Mereka benar-benar mengira Reza bisa membacanya. Gemblong. Tak kira bisa maca.
Nggak sopan sih ngomong bisa. Reza membela diri mengangkat bahu tak berdosa. Wajah Nyi Ima tampak semakin geram. Ia bahkan sempat berdiri mengambil ancang-ancang ingin menendang bocah itu. Nek duduk keturunan terasuk Majati wis tak pancal ndasmu. Jotos wengi biar kapok. Kuncoro menimpali setengah kesal setengah geli. Reza refleks mundur bersiap menghindar jika benar-benar ditendang. Namun untungnya Nyi Ima kembali duduk dan menghela napas panjang berusaha menahan emosinya. Suasana pun sedikit mereda. Melihat keadaan mulai tenang, Reza memutuskan untuk duduk kembali dan tidak banyak tingkah. Aku juga tidak bisa mengartikan semuanya. Aku hanya memahami beberapa bagian dari tulisan itu. Tinggal seorang diri di gubuk ini membuatku sulit untuk mempelajari huruf aksara Jawa sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah pesan dari pemimpin terasuk Majati yang memiliki darah Rogowening. Mungkin isinya bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Reza mengangguk mulai menyadari betapa pentingnya syarat lontar ini. Jika mereka bisa memahami isinya, mungkin mereka bisa menemukan cara untuk menghentikan kutukan di desa Kawijayan. Nek ngono kita bawa ke Mahendra Waisa. Reza menoleh lalu mengangguk setuju. Mahendra lebih paham aksara Jawa dibandingkan dengan dirinya. Itu adalah pilihan terbaik. Ia menatap Nyi Ima dengan penuh harap. Apa kami boleh membawanya, Nyi? Tentu saja kalian boleh membawanya, tapi kalian harus berhati-hati. Hati-hati kenapa, Nyi? Nyi Ima menatap mereka dalam-dalam lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat mereka langsung menelan ludah. Luka Gilo mengincar serat lontar itu. Seolah dunia mendadak membeku, Reza langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Kuncoro bahkan tanpa sadar mencengkram pahanya sendiri. Jadi Luka Gilo tahu tentang serat lontar ini, Nyi? Iya. Selama ini aku menyimpannya dengan hati-hati dan mungkin karena gelang ini aku masih bisa terhindar darinya. Tapi jika kalian membawanya keluar dari gubuk ini, bisa saja dia akan datang. Suasana kembali sunyi. Kata-kata Nyi Ima seolah membuat bayangan mengenai Luka Gilo menjadi lebih mengerikan. Reza terpejam sejenak lalu menghela nafas panjang. Tatapannya berubah saat ia membuka mata. Lebih tegas, lebih yakin. Kepercayaan Mahendra membuat keberaniannya muncul. Tidak masalah, Nyi. Sudah waktunya terasuk Majati hidup dengan tenang tanpa harus menanggung dosa lagi. Kuncoro menoleh ke arahnya, sedikit terkejut dengan nada bicara Reza yang lebih serius dari biasanya. Untuk pertama kalinya Reza berbicara dengan penuh keyakinan, dan kali ini tidak ada jalan untuk mundur. Dan langit mulai meredup. Sinar matahari yang tersisa hanya menembus celah-celah pepohonan di hutan yang semakin terasa gelap. Reza dan Kuncoro tidak bisa berlama-lama di gubuk tua ini. Semakin malam semakin besar resiko bertemu dengan Luka Gilo atau makhluk lainnya. Reza menyelipkan serat lontar yang diberikan oleh Nyi Ima ke dalam lipatan pakaiannya, memastikan tidak ada yang melihat atau dengan mudah merambasnya. Kami pamit dulu, Nyi. Reza menatap wanita tua itu dengan penuh hormat. Nyi Ima mengangguk, namun sebelum mereka beranjak pergi, Kuncoro teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah pisang yang tadi mereka ambil dari perkebunan. Nyi, jenengan beneran gak mau pisang iki? Lumayan buat cemilan lu. Aku tidak membutuhkannya. Nyi Ima hanya tersenyum tipis memberi isyarat dengan tangan untuk Kuncoro membawanya pergi. Ya wes nek ngono tak gowo man. Lumayan untuk Mahendra dan yang lainnya di rumah singgah.
Dengan pisang yang masih tersisa di tangannya dan hati-hati membawa serat lontar, mereka akhirnya meninggalkan gubuk itu. Langkah kaki mereka cepat namun tetap waspada. Jalan setapak yang mereka lalui kini mulai terasa lebih gelap karena pepohonan yang semakin rapat. Suasana hutan begitu sunyi, hanya terdengar suara burung-burung kecil yang tidak menampakkan wujudnya. Ya, perasaanku kok enak yo. Gumam Kuncoro pelan, insting alam liarnya merasakan sesuatu yang ganjil. Reza mengedarkan pandangan sebelum menjawab, instingnya juga mengatakan hal yang sama. Aku juga, Coro. Wes, jalan lebih cepat. Mereka mempercepat langkah sambil terus memperhatikan area hutan. Namun belum jauh melangkah tiba-tiba langkah mereka terhenti. Firasat yang mereka rasakan seketika terjawab. Dia lagi ya. Di hadapan mereka 3 sosok pria berdiri menghadang jalan. Reza dan Kuncoro langsung mengenali mereka. Itu adalah 3 saudara dari Tragiri Lowo yang sebelumnya mereka temui. Loh, kalian kok masih di sini toh? Tanya Kuncoro dengan nada yang dibuat santai meski matanya mulai waspada. Badru tertawa kecil melangkah maju dengan ekspresi meremehkan. Kami tidak benar-benar pergi, bocah. Kami hanya menunggu saat yang tepat. Reza dan Kuncoro saling bertukar pandangan. Lah kalian ngapain nungguin kita? Kok ya ora ono kerjaan liya? Kami ingin tahu apa yang kalian dapat dari nenek penunggu gubuk tua itu. Reza tetap bersikap tenang, tidak ingin menunjukkan bahwa mereka sedang membawa sesuatu yang berharga. Yo, kami tidak dapat apa-apa toh. Cuma mampir ngopi yuk. Oh iya, kalau begitu tidak masalah kalau kami menggeledah kalian kan. Reza mengepalkan tangannya, ia tahu mereka tidak akan pergi dengan mudah. Namun sebelum suasana semakin tegang, Kuncoro tiba-tiba mengangkat pisangnya. Iki, kita cuma dapat gedang susu dari nenek itu. Harap jaluk dah. Badru langsung mendengus kesal. Jangan membodohiku, Gondrong Laknat. Itu pisang yang kalian bawa sebelumnya. Kuncoro tidak menyangka kalau mereka masih mengingat pisang yang mereka bawa. Namun ia masih tetap ingin mengelak. Ora, iki kan tadi memang kami sing gawa, tapi nenek itu ora gelem terus ngimani. Berarti kan jadinya dia yang ngasih kita pisang. Yo iki sing kami dapat dari nenek itu dah. Kuncoro berusaha mengelak, namun Badru tidak sebodoh itu. Reza bahkan tidak menyangka kalau Kuncoro akan berucap seperti itu. Kowe pikir aku bodoh? Aku ingin benda yang diberikan nenek itu. Kuncoro menghela nafas kecewa, lalu menyimpan kembali pisangnya. Reza menatap Badru dengan tajam. Kalau itu yang kalian inginkan, jawabanku tetap sama. Kami nggak bakal kasih. Kalau begitu kalian berdua harus siap mati di sini. Reza mencengkeram lengan Kuncoro berbisik pelan, hanya ajian terkuat mereka yang bisa mengatasi ini. Coro, ajian langkah sewu. Oke, siap ya. Namun sebelum mereka bisa bersiap, Badru sudah membaca niat mereka, lalu menyeringnya lalu memberi isyarat kepada 2 saudaranya. Kusno, Gento, jangan biarkan mereka lari. Gento dan Kusno segera bergerak, mengepung mereka dari 3 arah. Kalian pikir bisa lari dari kami? Bisa mereka tahu ajian andalan kita. Reza memperhatikan posisi mereka, berusaha tetap tenang dan kembali menyusun rencana dengan cepat. Satu-satunya jalan mereka harus menerobos salah satu dari 3 pria ini untuk bisa kabur. Tembus yang paling cilik aja, Coro. Reza melirik ke arah Kusno, pria paling pendek di antara mereka bertiga. Kuncoro mengangguk dengan postur yang lebih kecil ketimbang Badru dan Gento. Mungkin akan lebih mudah untuk dilawan.
Tanpa ragu mereka langsung melesat ke arah Kusno, berharap bisa melewatinya dengan mudah. Namun pemikiran itu ternyata salah begitu mereka mendekat. Kusno justru bergerak lebih cepat dari dugaan. Sebuah pukulan mendarat di dada Reza membuatnya terdorong ke belakang beberapa langkah. Kuncoro yang mencoba menyerang dari samping juga tidak beruntung. Kusno dengan cekatan menghindar dan menendang kaki Kuncoro hingga ia hampir terjatuh. Eden, kecil tapi lincah. Kuncoro terkejut dengan perlawanan Kusno. Reza mengusap dadanya yang masih terasa nyeri. Mereka mundur kembali ke posisi awal. Sementara itu, Badru hanya tertawa. Apa kalian kira tubuh kecil berarti lemah? Kusno itu bertarung yang paling gesit di antara kami. Reza dan Kuncoro saling berpandangan. Keadaan mereka semakin sulit. Tidak ada celah untuk mereka menghindari pertarungan ini. Badru kembali melangkah maju. Dengar baik-baik. Aku hanya ingin benda yang kalian dapat dari nenek itu. Serahkan saja dan kami akan biarkan kalian pergi. Reza menghembuskan napas panjang, tatapannya tidak berubah. Jawabanku tetap sama. Aku gak akan kasih. Kuncoro ikut berdiri tegak di sampingnya. Iya, mau kalian ancam gaya apapun kami gak bakal ngasih. Badru menghela nafas panjang lalu tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan kami. Gento dan Kusno langsung mengambil posisi bertarung. Reza dan Kuncoro bersiap. Mereka tahu pertempuran ini tidak bisa dihindari lagi. Coro, siap-siap. Kuncoro mengangguk, segera mengambil posisi bertarung. Reza mengangkat satu kakinya ke atas, kedua tangannya terlentang layaknya sayap burung yang siap mengepak. Sementara itu Kuncoro malah berjongkok mengupas satu pisang yang ia bawa lalu mulai memakannya dengan tenang. Badru dan saudara-saudaranya mengerenyit, kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Apa-apaan ini? Badru tertawa mengejek. Reza tetap dalam posisinya dan menjawab dengan tenang. Ini gaya bertarung khas kami dari Terasuk Majati. Lalu ia menunjuk Kuncoro yang masih asik mengunyah pisang. Dan dia dari Traroko Ketek. Gento dan Kusno ikut tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini aku lihat Ketek Gondrong bertarung. Reza tersenyum tipis berusaha untuk tidak tertawa dengan kata-kata itu. Lalu menjawab. Iya, ini Ketek jenis baru. Kuncoro langsung menghentikan kunyahannya menoleh ke arah Reza dengan tatapan tajam. Iya, Kuyon Coro. Namun sebelum Kuncoro bisa membalas, Badru dan saudara-saudaranya sudah mulai bergerak. Cukup omong kosongnya. Serang mereka. Ketiganya menyerang bersamaan. Ilmu bela diri mereka jelas berada di tingkat yang berbeda. Serangan yang datang begitu cepat membuat Reza dan Kuncoro harus memutar otak agar bisa bertahan. Namun meski sudah berusaha sebaik mungkin, kenyataannya mereka masih kalah jauh. Serangan demi serangan mendarat di tubuh mereka. Gento berhasil menghantam perut Reza dengan siku, membuatnya terhuyung ke belakang. Kuncoro yang mencoba membalas dengan tendangan justru kena jebakan. Kusno dengan cekatan menangkap kakinya dan melemparkannya ke tanah. Kuncoro berusaha berdiri, namun Kusno kembali menyerangnya dengan tendangan tepat di dadanya, membuat tubuhnya terhuyung beberapa meter. Badru hanya tertawa melihat mereka kewalahan. Sudah kubilang kalian itu bukan tandingan kami. Namun Reza tetap bertahan meski tubuhnya sudah penuh luka. Ia teringat saat Mbah Arya mengajarkan ilmu bela diri. Dirinya selalu mencari alasan untuk menghindar hanya karena tidak ingin disuruh lawan tanding dengan Aswan. Tapi sekarang ia menyesal tidak pernah bersungguh-sungguh dalam berlatih.
Saat pikirannya dipenuhi penyesalan, Badru tiba-tiba menendangnya hingga terjatuh ke tanah. Reza terbatuk, nafasnya tersengal. Badru segera menginjak dadanya, menahannya agar tidak bisa bangkit. Serahkan benda yang kau dapat dari nenek itu. Reza menggertakkan giginya, meski tubuhnya lemah, ia tetap menolak menyerah. Gak akan aku kasih. Badru semakin menekan injakannya, membuat Reza semakin kesulitan bernapas. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, semak-semak di belakang mereka mulai bergoyang tanpa sebab. Badru dan saudara-saudaranya menoleh bersamaan dari dalam kegelapan hutan. Muncul sosok makhluk gondrong, namun ada yang berbeda darinya. Ia berjalan perlahan, tubuhnya sedikit membungkuk, langkahnya ringan namun penuh tenaga. Di tangannya tergenggam satu buah pisang yang ia kunyah pelan. Gerakannya kini benar-benar menyerupai seekor kera. Reza yang masih tergeletak di tanah menatapnya dengan mata melebar. Coro, kau masih bisa berdiri rupanya. Hebat juga. Tapi jangan harap kau bisa menang. Ia lalu memberi isyarat kepada Kusno. Kusno, habisi dia. Kusno segera maju dengan penuh percaya diri. Reza yang masih terbaring di tanah tersenyum, seolah menyadari sesuatu. Kalian gak tahu apa yang terjadi kalau kalian mengganggu monyet yang sedang makan. Apa maksudmu, manusia lemah? Badru menginjak tubuh Reza lebih keras, lalu kembali memperhatikan Kusno. Tepat saat Kusno sampai di depan Kuncoro, ia menendang pisang yang sedang dimakan Kuncoro. Buah itu jatuh ke tanah. Kusno menginjaknya hingga menyatu dengan tanah. Sekejap suasana berubah hening, tatapan Kuncoro seketika berubah tajam. Mata yang tadinya kosong kini terlihat berbeda. Ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Amarah. Kusno tersenyum miring, mengangkat kakinya bersiap menendang kepala Kuncoro. Namun, begitu kakinya hampir mengenai sasaran, tubuhnya langsung terhenti di udara. Kuncoro mencengkeram kakinya dengan satu tangan. Kusno terkejut, ia mencoba menarik kembali kakinya, tetapi tidak bisa. Pegangan Kuncoro begitu kuat, seolah tenaga di dalam tubuhnya meningkat berkali lipat. Kenapa kau jadi kuat begini? Kusno berusaha melepaskan diri, namun sia-sia. Kuncoro tidak menjawab. Tanpa peringatan, ia mulai memutar tubuh Kusno dengan cepat. Dengan satu hentakan, Kuncoro melemparkan Kusno ke arah sebuah pohon besar. Tubuh Kusno menghantam batang pohon dengan keras sebelum jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Badru dan Gento terkejut melihat saudaranya yang tumbang. Kusno! Reza yang masih duduk di tanah menyeringai. Aku sudah bilang, jangan mengganggu monyet yang sedang makan. Badru mengepalkan tinjunya, matanya penuh kemarahan. Sialan kau. Gento, serang dia. Tanpa ragu mereka berdua langsung menerjang Kuncoro bersamaan. Reza menatap dengan tatapan serius. Ia tahu itu bukan lagi Kuncoro. Kesadarannya sudah diambil alih oleh sosok lain. Jawoto, sosok gaib kera hitam penjaga hutan barat, dan sekarang pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Reza menghela nafas menahan nyeri di tubuhnya. Sementara Kuncoro, atau lebih tepatnya sosok yang mengendalikan tubuh Kuncoro, berdiri tegap di hadapan Badru dan Gento. Gerakan Kuncoro kini lebih gesit, jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga mulai menekan lawannya dengan serangan-serangan cepat. Kuncoro menghantam wajah Gento dengan cukup keras, membuatnya seketika terhuyung ke belakang. Dari dua lubang hidungnya mengalir cairan merah. Badru menyipitkan mata, menyadari perubahan yang terjadi. Ada yang tidak beres darinya. Gento yang berada di sampingnya masih memegang hidungnya yang berdarah. Ia mengeram lalu kembali memasang kuda-kuda. Sementara itu Reza tersenyum kecil melihat ekspresi bingung Badru. Itu jurus andalannya.
Ajian rokok getih. Ajian rokok getih. Badru melirik Kuncoro yang kini bergerak seperti seekor kera. Lengan dan kakinya ringan, lompatannya tinggi, matanya tajam penuh insting binatang. Gento melangkah maju, kesal karena merasa diremehkan. Monyet sialan. Tanpa aba-aba, Gento menerjang dengan pukulan cepat, namun kali ini Kuncoro melompat ke samping, menghindar dengan mudah. Gento mengeram, menyerang lagi dengan tendangan keras ke arah perut Kuncoro. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Kuncoro menangkap kakinya dengan satu tangan. Lalu tanpa banyak usaha ia memutar tubuh Gento seperti sedang bermain gasing. Lepaskan aku. Kuncoro hanya menyeringai. Dalam sekejap ia melemparkan Gento ke udara. Lalu dengan kecepatan luar biasa ia melompat dan menghantamnya dengan tinju tepat di perut. Gento melayang dan menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya terkapar tidak sadarkan diri. Badru berteriak membelalak melihat saudaranya kembali tumbang. Apa-apaan ini? Dari mana kekuatanmu itu? Reza menyeringai. Ia kembali bangkit meski rasa nyeri masih menyerang tubuhnya. Gento sudah tumbang. Sekarang tinggal kau sendiri, Bludru. Badru mengepalkan tinjunya, merasa diremehkan oleh mereka berdua. Dasar monyet. Badru kemudian menepuk dadanya dengan kuat lalu mulai merapal mantra. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan cara yang sama? Aku akan perlihatkan kemampuan terakhir Lowo. Seketika hawa di sekeliling Badru berubah. Udara menjadi lebih berat seperti ada tekanan tak kasat mata. Kulit Badru tampak mengeras, otot-ototnya membengkak. Ajian Girilowo mampu memberikan ketahanan tubuh luar biasa. Serangan musuh baik fisik maupun energi gaib akan terhenti seolah membentur tebing kokoh. Kuncoro yang masih dalam kendali Jawoto tidak gentar. Ia menerjang melepaskan pukulan secepat kilat. Namun kali ini pukulan itu seperti menghantam batu. Badru tidak bergerak sedikit pun. Percuma. Kuncoro menyerang menggunakan serangkaian pukulan cepat, namun hasilnya tetap sama. Badru tetap berdiri kokoh bahkan tanpa sedikit pun goyah. Kini giliran Badru yang menyerang. Satu tinju keras melesat ke wajah Kuncoro. Kuncoro terpental menghantam batang pohon besar. Kuat. Reza menatap khawatir, namun Kuncoro masih bangkit. Ia menggoyangkan tubuhnya, lalu melompat-lompat kecil seperti pemanasan. Staminanya seakan tidak habis-habis. Kenapa dia tidak lelah sama sekali? Saat itu juga Reza memanfaatkan momen lengah Badru. Ia mengambil beberapa batu dari tanah, lalu merapal ajian Waturoso tanpa ragu. Reza melemparkan batu itu ke arah Badru. Batu itu meledak saat bersentuhan dengan tubuh Badru, menciptakan kepulan asap tebal. Kau bisa menggunakan ajian juga rupanya. Ia kembali menyeringai, tidak gentar dengan serangan yang dilancarkan oleh Reza. Seranganmu tidak ada efeknya sama sekali. Sergahnya meremehkan, namun Reza hanya tersenyum tipis. Ia terus melempari Badru dengan ajian Waturoso. Kepulan asap dari ledakan menghiasi area pertarungan mereka. Dengan angkuh Badru tertawa, meremehkan serangan yang dilancarkan kepadanya. Sampai kapanpun kau tidak akan bisa melukaiku dengan hanya ajian raja itu. Aku memang gak bermaksud melukaimu. Badru seketika berhenti tertawa. Ia mengedarkan pandangan tidak dapat menemukan keberadaan Kuncoro. Hingga tiba-tiba dari dalam kepulan asap muncul siluet hitam yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Seekor kera hitam, atau lebih tepatnya Kuncoro yang telah dikuasai Jawoto. Tinju keras menghantam wajah Badru dengan kekuatan penuh. Badru terlempar jauh ke belakang, tubuhnya menghantam tanah dengan terguling beberapa kali.
Ia terbanting tidak sadarkan diri. Di wajahnya tampak bekas kepalan tangan Kuncoro yang memerah. Rasakan tinju getah ireng itu. Ia segera menghampiri Kuncoro yang masih berdiri tegap dengan nafas memburu, namun sebelumnya mengambil sisa pisang yang tergeletak di tanah. Dengan perlahan ia mengeluarkan pisang itu ke Kuncoro. Terima kasih Jawoto. Seolah memahami maksud Reza, Kuncoro mengambil pisang itu dan mulai mengunyahnya perlahan. Namun tiba-tiba tubuh Kuncoro mulai kejang-kejang. Ia tersentak, matanya membelalak, lalu tubuhnya jatuh terduduk di tanah sambil menggeliat. Reza mulai panik. Ladalah, kok malah Yanto? Namun belum sempat Reza bertindak, beberapa detik kemudian kejang-kejang itu berhenti. Kuncoro mengerang pelan, matanya kembali seperti biasa. Kenapa awakku rasanya kaya dantemi wong sadis lo? Ia memegangi pundaknya yang nyeri. Reza terkekeh menyadari kalau itu adalah efek dari pertarungan sebelumnya. Meski Jawoto yang bertarung, namun Kuncoro juga menerima rasa sakitnya. Kuncoro mengerang kesal, lalu melirik ke sekeliling. Badru, Gento, dan Kusno sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Menang Yus ya. Ya menang. Wis ayo bangun. Kita jalan lagi ke buru malam. Reza menuju ke arah langit yang semakin gelap. Mereka tidak bisa berlama-lama. Luka gila bisa muncul kapan saja. Dengan menahan rasa sakit di tubuh mereka, Reza dan Kuncoro segera melanjutkan perjalanan kembali menuju desa Kawijayan. Langit mulai gelap dan hawa dingin mulai menyelimuti desa Kawijayan. Di rumah singgah, Mahendra, Putra, Jamal, dan Rudi duduk dengan gelisah. Sudah hampir malam tapi Reza dan Kuncoro belum juga kembali. Putra mundar-mandir di depan pintu, wajahnya terlihat semakin cemas. Jangan-jangan si Reza nyasar atau malah kena masalah di hutan. Jamal dan Rudi saling pandang, ikut merasa was-was. Harapan ada di tangan Reza dan Kuncoro untuk mereka bisa keluar dari ikatan desa Kawijayan. Namun Mahendra tetap tenang. Ia menyandarkan punggung ke dinding lalu menatap Putra. Tenang, Tra. Reza yang dulu mendaki gunung bareng kita sudah beda sama yang sekarang. Dia sudah banyak berubah dan aku yakin dia dan Kuncoro pasti akan bisa kembali dengan selamat. Putra menghela nafas mencoba menenangkan pikirannya, namun tetap saja perasaan was-was masih menghantui. Tiba-tiba suara batuk terdengar dari dalam ruangan. Mahendra dan yang lainnya langsung bergegas masuk. Di ranjang kayu, Ki Dharma terbaring lemah. Batuknya terdengar berat dan saat ia mengangkat tangannya ke mulut, bercak darah terlihat di telapak tangannya. Mahendra bergegas memeriksa keadaannya. Ia membuka sedikit baju Ki Dharma, memperhatikan luka di dadanya. Mata Mahendra menyipit. Kulit di sekitar luka itu kembali menghitam. Sisa serangan geni irang semalam masih meracuni tubuhnya. Lukanya kembali parah. Ia mengepalkan tangan berusaha mencari cara untuk membantu. Namun di dalam desa Kawijayan, ia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Anti sihir yang melindungi desa membuatnya tidak bisa mengaktifkan cincin pancasona dan tasbih pusakanya. Mahendra menarik nafas dalam. Aku harus membawanya keluar desa. Putra dan yang lainnya langsung menoleh. Keluar desa? Aku tidak bisa menyembuhkannya di sini. Kita harus membawanya keluar batas desa, di mana anti sihir tidak lagi berpengaruh. Jamal dan Rudi langsung bersiap, sementara Putra masih ragu. Tapi kami kan nggak bisa keluar dari desa, Ndra. Putra, Jamal, dan Rudi terdiam. Mereka sadar akan konsekuensinya. Sejak mereka terjebak di desa ini, tubuh mereka sudah terikat dengan batas desa. Jika mereka keluar, mereka akan mati. Aku masih bisa. Kalian bantu aku membawanya hingga gapura desa. Sisanya biar aku yang membawanya keluar batas desa. Putra dan yang lainnya mengangguk mengerti. Mereka segera mengangkat Ki Dharma, membopongnya dengan hati-hati menuju gerbang desa.
Perjalanan terasa berat. Ki Dharma yang lemah hanya bisa mengerang pelan, sementara tubuhnya terasa semakin dingin. Setelah sampai di batas desa, Mahendra menghela nafas. Aku lanjut sendiri dari sini. Putra, Jamal, dan Rudi mengangguk. Mereka menurunkan Ki Dharma perlahan. Mahendra lalu membopongnya sendiri melewati batas desa. Begitu melangkah keluar, ia merasakan hawa berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan dan energi dalam dirinya kembali mengalir. Dengan cepat ia membaringkan Ki Dharma di tanah lalu merogoh kantongnya. Cincin pancasona ia kenakan di jarinya, sementara tasbih pusaka ia lilitkan di telapak tangan. Mahendra meletakkan telapak tangannya di dada lelaki tua itu lalu mulai membaca amalan. Cahaya samar berpendar di sekeliling tubuh Ki Dharma. Perlahan warna hitam di kulitnya mulai memudar. Namun Mahendra menyadari sesuatu. Serangan geni ireng terlalu dalam. Ia hanya bisa meredakannya, tapi tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. Meski begitu, pernapasan Ki Dharma mulai membaik. Mahendra menarik napas lega. Setelah memastikan Ki Dharma dalam kondisi lebih stabil, ia segera membawanya kembali ke dalam batas desa. Putra, Jamal, dan Rudi langsung menghampiri. Bagaimana, Andra? Sudah lebih baik. Kita kembali ke rumah singgah. Mereka pun kembali ke rumah singgah, berjalan perlahan sambil membawa Ki Dharma. Di perjalanan, Ki Dharma menatap Mahendra. Kenapa kau bersikeras membantuku? Sesama manusia memang harus saling membantu. Ki Dharma terdiam, ia tidak bisa membalas perkataan itu. Namun langkah mereka terhenti di tengah jalan saat mendengar sebuah suara deru mesin mobil dari kejauhan yang semakin lama semakin dekat. Mahendra dan yang lainnya menoleh ke arah gerbang desa. Sebuah mobil melaju cepat ke arah mereka. Mata Mahendra menyipit, merasa tidak asing dengan mobil yang kini menghampiri ke arah mereka. Namun dirinya masih tidak yakin. Mobil itu akhirnya berhenti tak jauh dari mereka. Pintu terbuka dan seorang wanita tua keluar dari dalamnya. Mas Dharma. Ki Dharma tersentak, matanya melebar saat mengenali sosok itu. Sulasmi. Ki Dharma mengenal nenek itu. Dia adalah adikku. Mahendra dan yang lainnya hanya bisa diam memperhatikan pertemuan dua saudara itu. Nyai Sulasmi berjalan mendekat, ekspresi wajahnya penuh kecemasan. Ia menatap Ki Dharma yang masih lemah, lalu bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Ki Dharma menghela napas lemah. Ia bercerita sedikit mengenai apa yang terjadi. Mahendra tetap diam mendengarkan percakapan mereka. "Mahendra," suara wanita memanggilnya dari arah belakang. Mahendra membelalak. Suaranya benar-benar tidak asing baginya. Suara wanita yang mampu menggetarkan jiwanya. Spontan Mahendra langsung menoleh. Begitu matanya menangkap sosok itu, tubuhnya menegang. Wajahnya berubah terkejut, jantungnya berdegup lebih kencang. Sosok wanita itu menatapnya dengan mata yang sama terkejutnya. Laras. Wanita itu adalah Laras, kekasihnya. Mahendra tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Laras di tempat seperti ini.